Di Bali, saya memang nyolong start duluan karena biasanya kalau liburan lebaran saya malah memilih untuk stay di Jakarta. Jadi, pilih liburannya itu sebelum rame-ramenya orang ngumpul di Bali. Nah, kemarin ternyata saya dari airport ketika mau ke Canggu, itu yang biasanya cuma sekitar 40 menit atau 45 menit, makan waktu sampai 1,5 jam, Mbak Bunga. Jadi Hmm. macet banget di Bali tuh ramenya, hype-nya sudah terasa, hype liburannya. Dan, di hotel pun juga rame, padahal hotel saya nih rada-rada agak jauh ya. Kalau biasanya, masyarakat ketika berlibur milihnya pasti kan daerah Kuta, Seminyak, Nusa Dua, saya milih di daerah Sanur, dan Sanur ini rame sekali, restorannya rame, hotelnya juga sudah rame. Oke, berarti ini sudah banyak juga masyarakat yang curi-curi start begitu ya untuk berlibur lebaran. Nah, Bu Pauline, untuk target begitu ya, berapa persen target jumlah wisatawan libur lebaran ini? Dan daerah mana saja nih yang pariwisatanya diperkirakan akan meningkat signifikan di libur lebaran kali ini? Kalau buat kita Mbak Bunga di pelaku pariwisata, apapun yang ada kita jual ya. Jadi hotel berapapun banyaknya itu kamar, berapapun banyaknya frekuensi penerbangan, berapa banyaknya kapasitas seat pesawat yang ada, itu yang akan kita jual. Jadi kalau dari sisi target sendiri, kita mengharapkan tentunya bisa lebih daripada tahun lalu sekitar 130%. Di destinasi wisata, hotel okupansi sekarang sudah mencapai 90% khususnya untuk liburan lebaran. Dan dari sisi penerbangan sendiri, dengan tambah yang tadinya sudah full, tapi alhamdulillah puji Tuhan ada tambahan-tambahan extra flight nih dari maskapai. Mereka sudah berhasil menambah, kapasitas pesawat, kemudian kapasitas bangkunya juga. Jadi semakin banyak kesempatan untuk kita berjualan. Kalau di tahun-tahun sebelum Covid, biasanya sekarang kita sudah rada nganggur, karena memang kan mereka sudah beli tiket, beli, voucher hotel tuh jauh-jauh hari. Tapi sekarang dengan berbagai penambahan kapasitas penerbangan dari maskapai, kita bisa jualan di last minute. Dan kebiasaan orang Indonesia kan juga memang selalu last minute ya. Kalau mereka pikir, aduh ternyata gue libur nih, ternyata gue dapat cuti lebih awal, boleh cuti, kemudian anak-anaknya juga libur, akan lebih banyak kesempatan untuk kita berjualan kepada masyarakat. Yang uniknya sekarang ini masyarakat nggak cuma karena memang sudah saking kepengennya traveling kali ya, jadi destinasi itu kalau dulu kan melulu yang kayak Bali, Jogja, kemudian Belitung, Hmm. Pangkal Pinang, Manado, Lombok, Danau Toba, sekarang itu udah mulai bergeser. Jadi kota-kota besar yang ditinggalkan oleh para masyarakat urbannya itu juga, jadi destinasi buat holiday, jadi destinasi untuk staycation. Seperti Jakarta, Surabaya yang kebanyakan ditinggal oleh warganya, banyak orang dari daerah yang tidak yang akhirnya memilih untuk berlibur di kota-kota besar. Oke, baik. Saya akan ke Bu Maya. Bu Maya, ini dengan adanya libur panjang Lebaran begitu ya, dari pandangan Anda kira-kira berapa besar nih kenaikan pariwisata RI selama Ramadan dan juga Lebaran ini? Dan juga mendengar cerita dari Bu Pauline, ini apakah betul begitu ya? Apakah ini sudah menjadi tanda bahwa pariwisata RI sudah benar-benar pulih seperti sebelum pandemi, Bu Maya? Terima kasih Mbak Bunga. Saya rasa ini merupakan Ramadan pertama kalinya ya sejak pandemi COVID-19 di mana kita bisa bilang bahwa memang ini post COVID recovery we can see the catalyst ya untuk kali ini. Jadi saya lihat memang prediksinya kan kita ada peningkatan sekitar 45% dari sisi traffic untuk mudik sepanjang Lebaran ini. Mencapai tadi sudah disampaikan juga 123,8 juta untuk traffic. Memang ini pertanda bahwa kenaikan 45% ini accelerated recovery post COVID untuk sektor pariwisata ini cukup baik ya. Kita tahu memang yang sangat terdampak saat COVID itu memang sektor pariwisata yang sangat terdampak dan sangat jatuh impact-nya karena restriction on travel dan lain sebagainya. Tadi juga Bu Pauline udah menyampaikan semuanya juga udah kepengen banget travel gitu. Jadi saya rasa memang ini momen tahun ini nih yang kita lihat benar-benar pergerakan traffic dan juga pariwisata yang mulai menggeliat sejak COVID. Dan dampaknya juga saya rasa kita juga ini ya harus ready in terms of operation, in terms of facility karena ini pertama kalinya kita melihat spike lagi sejak 2 tahun. Jadi dari segala sisi pariwisata kita sangat bergembira gitu kan, melihat lagi ekonominya berputar, tapi kita juga secara operasi harus siap, facility, amenities, accommodation semua juga harus siap karena
mungkin agak rusty juga kan 2 tahun selama ini sepi tiba-tiba spike. Jadi ini momen yang bahagia lah untuk pariwisata, tapi juga kita harus operation readiness ya untuk menyikapi spike di saat Lebaran ini. Oke, such a blessing ya Bu Maya ya. Baik Bu Maya, tadi kan kalau mendengar dari cerita Bu Pauline begitu ya. Kalau sekarang masyarakat trennya sudah mulai berubah nih. Kalau dulu biasanya berwisata ke kota-kota yang seringkali disinggahi seperti destinasi wisata di Bali, lalu Jogja. Tapi sekarang kota-kota besar pun dijadikan daerah wisata begitu ya. Banyak masyarakat yang berkunjung ke sana. Kalau dari kacamata Anda, Bu Maya, daerah mana saja nih yang kiranya menjadi destinasi favorit untuk berlibur dan juga berwisata di tanah air? Ya, saya sependapat sih dengan Bu Pauline. Sebenarnya kalau kita kan pergerakan traffic itu kita ini blessing ya, domestik maupun internasional. Tapi memang kami dari sisi pemerintah ada 5 destinasi prioritas yang kami push. Jadi memang selain Bali, Bali juga of course ini kan memang hub pariwisata Indonesia. Selain Bali kita ada Labuan Bajo, Mandalika, ada Toba, lalu juga ada Jawa Tengah ya, Joglo Semar, Borobudur, dan attraction-attraction di dalam masing-masing destinasi tersebut yang kami push. Jadi memang ekosistemnya di masing-masing destinasi super prioritas ini sedang kami bangun agar mempermudah untuk wisatawan travel dari sisi infrastructure, dari sisi facility, akomodasi, amenities. Kan memang di Indonesia ini challenge-nya infrastruktur ya, karena kita negara yang sangat besar dengan 270 juta penduduk, 17.000 pulau. Memang untuk travel itu quite challenge. Jadi memang ini adalah salah satu objektif kita ke depan untuk memperbaiki berbagai lini yang mensupport destinasi destinasi super prioritas tersebut, termasuk yang tadi saya sampaikan, infrastruktur, facility, amenities, akomodasi, dan flight. Baik, Bu Maya, ini kira-kira seberapa besar sih kontribusi begitu ya dari wisatawan mancanegara begitu ya yang ikut juga berlibur di momen Lebaran saat tahun ini? Kontribusinya cukup besar dan sudah menambah. Mungkin kalau paling mudah kita melihat Bali lah ya. Bali itu kan memang untuk wisatawan mancanegara memang masih sebagai magnet. Bali kita lihat juga recovery rate-nya juga sudah sangat baik gitu. Kalau kita lihat dari traffic bandara sudah mencapai 80% untuk wisatawan internasional. Total kita sudah mencapai 70-75% recovery rate, tapi wisatawan internasional juga sudah mencapai cukup baik ya, hampir 80%. Jadi kita lihat cukup menggeliat lah, terutama